Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita mau bahas kembali kitab Nehemia. Sebenarnya masih ada beberapa pembahasan pintu gerbang air, pintu gerbang kuda, dan pintu gerbang timur, serta pintu gerbang pendaftaran. Ini jadi PR, Bapak Ibu sendiri yang belajar, selidikin, saya nggak mau bahas. Tapi hari ini saya mau lompat ke Nehemia pasal yang keempat, karena Nehemia itu pasalnya banyak sekali. Bapak Ibu kalau belum nonton seri pengajaran ini, Bapak Ibu mesti tonton. Ada link di deskripsi, Bapak Ibu mesti tonton pengajaran dari kitab Esra, dari 2 Tawarik, Esra, sampai Nehemia hari ini. Kita akan lihat mulai pasal yang keempat hari ini. Kita pelajarin apa yang Tuhan maksud dengan kita harus membangun tembok. Kita akan lihat. Hari ini kita akan belajar tentang musuh-musuh dalam kehidupan kita. Kita akan lihat pasal yang keempat, ayat yang pertama. Ketika Sanbalat bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya. Ia sangat sakit hati, ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka hendak selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis? Bapak Ibu, saya mau jelaskan sedikit sejarah bahwa setelah dalam pembuangan 70 tahun, akhirnya Tuhan beri kemurahan atas orang Israel untuk diizinkan pulang ke Yerusalem. Yang pertama adalah Esra. Esra bolak-balik, dia bangun bait suci. Dan terus akhirnya dia membangun bait suci bersama teman-temannya yang lain. Tetapi setelah bait suci terselesai, Tuhan bangkitkan namanya Nehemia yang digerakkan Tuhan atas tujuan Tuhan, digerakkan untuk balik ke Yerusalem untuk membangun pintu gerbang yang kemarin itu ada bahas, dan membangun reruntuhan tembok-tembok. Kenapa kok Nehemia dipanggil Tuhan untuk pulang ke Yerusalem untuk membangun tembok-tembok? Tembok-tembok itu harus dibangun kembali supaya tidak ada musuh yang menyerang, dia terproteksi dan dijagain Tuhan. Tembok-tembok dalam kehidupan kita pun juga harus dibangun kembali. Kalau hidup kita ini tidak ada tembok perlindungan, kita akan mudah dihabisin setan. Kita akan mudah ditelanjangi setan. Kita harus bangun reruntuhan tembok dalam diri kita. Kita harus kenali kelemahan kita sampai mana. Waktu Nehemia mulai membangun, ternyata rencana itu ada yang mau menggagalkan. Langsung diserang setan. Bapak Ibu, ketika engkau mulai ikut Tuhan, engkau mengalami kelahiran baru, kita udah bahas pintu gerbang mata air kemarin. Bapak Ibu mesti belajarin dengan detail, dengerin, baru ngerti. Setelah kita ini ikut Tuhan, kita percaya, menjadi orang percaya yang ngikutin Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Detik itu juga kamu akan menjadi musuhnya setan. Setan akan di pihak lawanmu dan kita ada di pihak Tuhan. Makanya kita harus hidup benar, hidup kudus, sangkal diri, pikul salib, mati daging setelah kita ikut Tuhan. Kita akan berada di pihaknya Tuhan dan Tuhan yang akan menjadi panglima perang kita. Kita akan ditundungi, kita akan diproteksi, kita akan dilindungi, kita akan dijagain oleh darah anak domba Allah. Kalau kita di pihak Tuhan, surga ada di belakang kita. Yang jadi masalahnya, ketika kita berada di pihak Tuhan, setan tidak akan pernah terima, setan akan tetap kita dianggapnya menjadi miliknya. Ingat tentang beberapa hari yang lalu kita juga pernah bahas, kalau setan sudah keluar dari manusia, dia akan mencari tempat-tempat yang tandus, dia mengembara ke tempat-tempat yang tandus, dia mencari tempat perhentian. Kalau dia tidak dapatin tempat perhentian, dia akan balik ke rumah yang lama. Dan ternyata rumah yang lama itu didapati sudah bersih, rapi, dan teratur. Dia tetap diklaim rumah yang lama itu jadi miliknya. Dia nggak akan sendiri, diajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya. Dengerin baik-baik, setan akan tetap klaim kita ini jadi miliknya dia. Sekalipun kita sudah menjadi orang percaya, setan akan tetap akui bahwa kita ini miliknya. Makanya kita perlu dibaptis sebagai materainya. Kita ditenggelamkan, mati, dikubur bersama Kristus dan muncul menjadi manusia baru. Ketika dibaptis, kita deklarasi sama setan. Setan, lihat saya. Hari ini engkau menjadi tumpuan kakiku. Engkau bukan lagi punya hak atas hidupku. Aku milik Kristus sepenuhnya. Dan aku dan manusia lamaku mati, dikuburkan. Dan aku sekarang muncul di dalam Kristus dan menjadi manusia baru. Waktu kita lahir baru, setan nggak tahu kalau kita ini lahir baru.
Makanya kita perlu dibaptis sebagai deklarasi. Tunjukin sama setan bahwa kita adalah manusia yang baru. Makanya ditenggelamkan di dalam air. Bapak Ibu, setelah kita lahir baru, kita ngikut Tuhan, kita harus terus berjalan bersama Tuhan, membangun manusia rohmu semakin kuat. Kamu bangun tembok-tembok perlindunganmu bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karena kita pengkhotbah, barang siapa mendobrak tembok, dia akan dipakut ular. Kalau tembok itu didobrak, akan ada musuh yang menyerang. Selama hidupmu benar, posisinya di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan menjadi pembelamu. Tuhan yang akan menjadi panglima perangmu. Hidup kita akan mengalami kemenangan. Di sisi lain, ketika kita menjadi miliknya Tuhan, setan tidak akan pernah terima. Dia akan terus menguasai, dia akan terus menggagahi, dia akan terus menuduh, mengancam, membuat diri kita jadi lemah. Tetapi kita ini punya Tuhan Allah yang perkasa yang akan memberikan, membuat kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Tuhan sendiri akan jagain kita, Tuhan sendiri akan proteksi kita, Tuhan sendiri akan bawa kita dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Ketika Nehemia mulai pingin membangun tembok-tembok, langsung Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok. Bangkitlah amarahnya, dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentang tentara Samaria. Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Dia selalu tuduh, dia selalu lemahkan, dia selalu rendahkan. Ini orang-orang yang dipakai setan untuk menggagalkan rencana Tuhan atas apa yang akan dilakukan oleh Nehemia bersama orang-orang Yerusalem. Apakah mereka akan memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis ini? Kita akan lihat ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Setan selalu bikin lemah iman kita. Bagaimana caranya? Dia akan dakwa, dia akan tuduh, dia akan ancam begitu rupa. Kalau dia sudah tuduh dan tuduhannya tidak mempan, dia akan pakai cara apapun untuk mengancam. Apa yang terjadi? Kita akan lanjutkan. Ayat yang keempat. Ya Allah kami, dengarkanlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Bapak Ibu, kita mesti tahu bahwa musuh kita hari ini bukanlah manusia, bukan darah dan daging. Kalau Bapak Ibu buka di Efesus pasal yang ke-6, mulai ayat yang ke-12, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tetapi penghulu, pemerintah, penguasa, dan roh-roh jahat itu akan manifestasi kepada kehidupan orang jahat. Karena dia butuh tempat untuk memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi. Makanya dia pakai orang-orang tertentu. Seringkali merendahkan, menjatuhkan, mengintimidasi. Yang sebenarnya mereka adalah orang yang dipakai. Musuh kita bukan darah dan daging. Yang musuh kita adalah roh-roh jahat di balik semua orang yang berniat jahat. Nah, waktu kita ini berjalan dalam ketepatan ilahi, kita berjalan dalam Tuhan, kita melangkah bersama Tuhan. Waktu kita mulai mau melangkah bersama Tuhan, dan kita mau komitmen jalan sama Tuhan, disitulah setan akan mulai gagalkan hidupmu. Setan tidak terlalu khawatir dengan orang datang ke gereja, karena banyak orang gereja hidupnya berbuat dosa kok. Setan nggak terlalu khawatir orang terlibat dalam pelayanan. Banyak orang pelayanan hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan kok. Setan nggak terlalu khawatir dengan kehidupan orang-orang Kristen yang melakukan rutinitas agamawi. Dia tidak terlalu khawatir. Tapi setan akan takut dan gentar ketika seseorang itu komitmen melakukan pekerjaan seperti yang Tuhan tetapkan. Ketika Nehemia sudah melakukan apa yang Tuhan taruh di dalam hati untuk dikerjakan, ada orang-orang tertentu begitu ketakutan, dia akan melakukan hal yang menyerang
untuk menghancurkan, untuk menggagalkan apa yang Nehemia dan orang-orang Yerusalem kerjakan. Perhatikan, apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Yesus selama 30 tahun, setan nggak terlalu khawatir. Setan tenang-tenang saja. Tapi ketika Yesus telah puasa 40 hari, setelah Yesus mau melangkah, berjalan, setelah dia menyerahkan hidupnya untuk melakukan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup, baru di Lukas pasal yang keempat, dia mulai dicobain setan. Setan nggak tertarik dengan kehidupanmu yang suam-suam kuku. Setan nggak tertarik, setan nggak terganggu dengan kehidupanmu yang asal minggu ke gereja. Engkau rajin memberi persembahan, setan tidak akan pernah terganggu. Tapi ketika engkau mulai hidup kudus, hidup benar, hidup takut akan Tuhan, mulai ambil komitmen, hidup takut akan Tuhan, komitmen hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, mulai mau belajar hidup dalam ketepatan ilahi, disitulah setan mulai terancam. Di mana setan mulai terancam, dia akan intimidasi kamu, dia akan tuduh kamu, dia akan terus bangkitkan semua dosa-dosa lama untuk sebagai bahan tuduhan, supaya kita tertuduh dan akhirnya kita ragu-ragu untuk berjalan sama Tuhan. Semua dosa di masa lalu yang pernah kita lakukan dan kita minta ampun di hadapan Tuhan, dosa itu sudah kelar, finish. Tetapi setan akan pakai dosa masa lalu, kenangan masa lalu, luka masa lalu akan dipakai untuk menuduh. Kalau luka itu belum disembuhkan, itu jadi senjatanya setan untuk menghancurkan hidup kita. Dengerin baik-baik, setan kerjaannya menuduh. Kalau dia nggak bisa menuduh, kamu nggak mempan dituduh, didakwa, dia akan mengintimidasi dengan berbagai macam cara. Karena tujuan akhirnya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita mesti tahu ini. Kalau kita tahu hal ini, hidupmu akan berkemenangan dalam segala hal. Kalau engkau ngerti bagaimana strategi setan untuk menghancurkan tujuan Allah dalam hidupmu, engkau akan menjadi orang yang benar-benar bergantung sama Tuhan. Kita jadi orang Kristen itu tidak cukup datang ke gereja. Karena banyak orang ke gereja hidupnya ngawur. Ada selingkuhan datang ke gereja, orang berzina baru tidur dengan pelacur, baru menjual diri, korupsi di gereja, pelayanan korupsi pakai uang jemaat gereja, dipakai untuk tujuan lain, tetapi bisa melayani Tuhan kok. Setan tidak terlalu takut dengan orang datang ke gereja. Tetapi ketika engkau mulai komitmen hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup tunduk dan taat terhadap kebenaran firman Tuhan, disitulah dia mulai terancam. Dan dia akan pakai berbagai macam cara untuk menjatuhkan, menyeret engkau untuk gagal menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Kita akan lanjutkan. Makanya ketika ada orang-orang tertentu yang dipakai setan untuk merendahkan, menghancurkan, atau apapun juga lah. Dan orang-orang itu jelas-jelas memang sikapnya jahat, sikapnya buruk, kelakuannya jelek. Ketika dia mulai merendahkanmu, menyerangmu, melakukan perbuatan jahat atas hidupmu, jangan pernah diladenin. Jangan pernah diajak dialog ketika setan berbicara. Ketika setan mulai menuduh dalam hidupmu, jangan pernah diajak dialog. Jangan pernah ajak ngomong setan itu. Kita harus taklukkan. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Makanya engkau mesti ngerti firman. Setan selalu pakai firman untuk menjatuhkan hidup kita. Tapi firman yang dibolak-balik tujuan untuk menuduh kita. Bukankah Yesus dicobain? Iblis selalu pakai firman Tuhan. Tapi Yesus ngerti kebenaran, kan Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Dia tahu bagaimana menghancurkan setiap siasat setan. Kalau engkau hari ini jadi orang Kristen nggak ngerti firman, padahal setan selalu menjebak kita pakai firman yang diputar balikkan, ujung hidupmu akan tertipu dan hancur. Kita lihat di Kejadian pasal yang pertama. Ketika si ular tua itu mau menipu, mau menjebak Adam dan Hawa. Hawa dilemparin pertanyaan, dilemparin firman yang seakan-akan benar, padahal firman itu tidak benar. Ditambah-tambahin dan terbukti Hawa nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Dan si Adam di sampingnya juga diam saja. Akhirnya terjebak di dalam dosa. Makanya kalau setan udah tuduh, setan udah intimidasi, setan udah ancam, kita harus pakai firman untuk melawannya. Segala sesuatu yang bukan dari kebenaran firman Tuhan, lawan. Setan jangan di-entertain.
kelemahanmu jangan di-entertain, Bapak Ibu. Nah, setan tuh selalu pakai kelemahan-kelemahan masa lalu kita, luka-luka batin di masa lalu kita, perbuatan-perbuatan yang kita pernah lakukan di masa lalu. Setan tuh selalu pakai untuk nyerang dan caranya halus sekali. Kalau kita entertain terus, kita ikutin godaannya, kita ikutin caranya setan tanpa kita lawan, ujung hidupmu akan jatuh di dalam dosa. Kita meski tahu, kita ini kekuatan kita bukan karena gagah dan kepintaran kita, tapi karena kita ini nempel sama Tuhan. Kita nempel sama firman. Kita bergaul dengan Tuhan, kita bergaul dengan firman. Firman itu akan memerdekakan hidup untuk mengerti kebenaran. Rencananya Tuhan akan bisa gagal kalau kita bisa dijebak setan. Setan tidak akan pernah terima kalau kita ini hidup takut akan Tuhan dan berjalan untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan orang-orang ini, Sanbalat dan Tobia ini, dia tidak terima ketika melihat Nehemia dan orang Yerusalem mulai membangun tembok. Perhatikan ayat yang kelima, jangan kau tutupin kesalahan mereka dan dosa mereka. Jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Ketika Nehemia dan orang-orang Yerusalem mulai membangun, apa yang terjadi? Mereka merasa terancam. Dan mulai menghina, mulai merendahkan, mulai mengintimidasi. Perhatikan sekarang ayat yang ke-6. Tetapi kami harus membangun tembok sampai setengah tinggi. Dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia, orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangatlah marah mereka. Bapak Ibu, Sanbalat ini adalah orang Horon. Orang Horon ini adalah orang-orang keturunan raksasa yang sangat angkuh dan sombong. Kalau Bapak Ibu lihat di perjanjian lama ada orang-orang keturunan raksasa ini ya, kurang lebih ini adalah Sanbalat, orang yang sombong, yang angkuh. Tujuannya untuk mengintimidasi, untuk membuat orang-orang Yerusalem, Nehemia dan teman-temannya ini untuk mengalami intimidasi sehingga dia tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk melakukan lagi. Diintimidasi terus nih. Karena kesombongannya dia intimidasi terus. Ini Sanbalat. Dan Tobia ini adalah orang Amon. Orang Amon ini hasil hubungan seks antara Lot dan anaknya. Ini orang-orang yang punya hubungan yang tidak benar. Dia selalu dipakai untuk mengintimidasi Nehemia, untuk menghancurkan pembangunan, menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem. Bapak Ibu, dalam diri kita ini meski tahu bahwa kekuatan kita ini adalah Tuhan. Seringkali dalam 3 hal ini, Sanbalat ini berbicara tentang kesombongan. Ini orang-orang raksasa yang mengintimidasi dengan penuh kesombongan. Kalau kita ini sudah berjalan dalam ketepatan ilahi, sudah dipakai Tuhan, sudah berjalan ketepatan ilahi, kita meski tahu loh, setan tidak akan pernah terima. Setan selalu lemparkan tipu dayanya. Nah, kalau kita nggak jagain, ketika kita mulai dipakai Tuhan, kita mulai menyombongkan diri, waktu kita mengalami mulai sombong dan angkuh, apalagi kesombongan yang terucap dengan bibir kita, sebenarnya itu adalah kejatuhan yang akan segera terjadi dalam kehidupan kita. Yang membuat rencana Tuhan gagal dalam diri kita itu, yang pertama adalah kesombongan. Jangan sampai kita diintimidasi setan, kita dipakai setan, kita ditipu daya setan. Dan ujungnya kita akan menyombongkan diri bahwa ini loh keberhasilanku, pencapaianku, hebatnya aku hari ini. Betapa aku ini orang yang bekerja keras dan Tuhan memberkati aku. Akhirnya yang dibanggakan bukan Tuhan, yang mendapat pujian bukan Tuhan, tetapi diri kita sendiri. Kalau sudah seperti itu, kejatuhan akan segera menimpa hidupmu. Kesombongan akan menghancurkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ini orang Amon ini, Tobia ini adalah orang Amon yang hasil dari perjinahannya Lot dengan anaknya, atau berbicara tentang seksual. Untuk setan bisa menggagalkan rencananya dalam kehidupan kita, setan bisa pakai dosa seksual atau kelemahan seksual yang akan menjerumuskan kita pada banyak pelanggaran di hadapan Tuhan. Saya melihat ada orang-orang yang hebat,
tetapi kalah dalam hal ini. Sehingga apa? Namanya hancur, pelayanannya hancur, hidupnya hancur, keluarganya hancur. Ini para laki-laki dan perempuan harus kuat di area ini. Supaya rencana Tuhan digenapi dalam hidupmu, engkau harus kuat di area seks ini. Ada orang-orang yang kelemahannya di seksual. Engkau meski tahu kelemahanmu. Dengerin baik-baik. Setan selalu pakai kelemahan kita untuk menghancurkan kita. Tujuannya bukan kelemahan kita, tujuannya adalah kekuatan kita. Dan setan akan terus selidikin. Setan akan cari tahu sampai titik mana kelemahan kita ini bertahan. Makanya kalau dia sudah terancam, karena kita berjalan dalam ketepatan ilahi, karena kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dia akan merasa terancam. Dan setan pakai selalu kelemahan-kelemahan di dalam diri kita untuk nyeret jatuh di dalam dosa. Makanya kita harus kenalin diri kita sendiri itu siapa di hadapan Tuhan. Jangan sampai kelemahan-kelemahan dosa di masa lalu belum beres di hadapan Tuhan. Kalau tidak, kesombongan akan menghancurkanmu, dosa seksual akan menghancurkanmu. Kalau itu terjadi, rencana Tuhan akan gagal, bisa terpending, bahkan bisa gagal, dan kau malah hidup jatuh dalam dosa. Hari ini kita mesti belajar mengerti ini. Kita mesti kenalin musuh di dalam diri kita itu siapa. Yang membuat seringkali kita gagal itu apa? Ayat ke-7, perhatikan ya. Di ayat yang ke-7, ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab, ini orang Arab ya, orang-orang alami. Bapak Ibu, seringkali yang sering membuat kita jatuh adalah kelemahan di dalam diri kita. Jangan banyak nyalain setan. Kadang kelemahan kita, musuh terbesar setelah kita lahir baru adalah diri kita sendiri. Makanya kita harus pikul salib sangkal diri, mati daging setiap hari. Belajar matikan semua keinginan dan hawa nafsu kita ini loh. Kenapa kok saya selalu ngomong pikul salib sangkal diri, mati daging? Karena kalau kita nggak menang terhadap diri sendiri, hidupmu akan dijajah setan dan setan akan gagalkan semua rencana Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan hancur, semua rencana Tuhan dalam hidupmu akan babak belur. Engkau tidak akan didapati menjadi orang yang menyelesaikan destinasi sampai garis akhir. Tapi hidupmu ngaco, hidupmu ngawur. Makanya kita harus menang terhadap diri sendiri. Kita harus belajar menjaga hati kita dengan tepat di hadapan Tuhan. Makanya kitab Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Ada orang-orang tertentu yang tak bisa kontrol dan kendalikan emosinya. Itu sebagai kelemahan dalam hidupnya. Kalau kita ini nggak serahin sama Tuhan, kelemahan itu akan menyeret engkau jatuh di dalam dosa, jatuh dalam pelanggaran. Ada orang yang emosinya gampang meledak. Ada orang yang suka sombong. Ada yang gampang tersinggung. Ada orang yang gampang sakit hati. Ada orang yang pelit. Ada orang yang kelemahannya di area seksual yang seringkali jatuh diseret ke sana. Ada orang yang sukanya nipu orang lain. Serakah, tamak, dan lain sebagainya. Kita harus kenali kelemahan kita itu seperti apa di hadapan Tuhan. Kita serahkan. Kalau kita nggak serahkan di hadapan Tuhan, kelemahan itu akan menguasai hidup kita. Dan ujungnya rencana Tuhan akan gagal dalam diri kita ini. Musuh terbesar setelah kita mengalami kelahiran baru adalah diri kita. Kita mengalahkan diri kita sendiri. Ini musuh yang alami, yang kita semua punya. Makanya harus kita kenalin diri kita sendiri itu di hadapan Tuhan itu seperti apa. Jangan sampai kita terjebak dan hancur, ditipu daya, ujung dari hidup kita tidak dapatin sampai garis akhir. Semua kelemahan-kelemahan itu, kalau kita nggak kenali, kita nggak serahkan sama Tuhan, kelemahan itu menjadi pintu masuknya setan untuk menghajar hidup kita. Banyak orang, karena kelemahannya yang belum dibereskan di hadapan Tuhan, orang itu bisa jatuh dan hancur loh. Semua pelayanannya hancur, kehidupannya hancur, keluarganya hancur, bisnisnya hancur, semuanya hancur. Karena apa? Disebabkan karena apa? Karena kebodohan. Karena nggak bisa menguasai hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Makanya kitab Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dijaga begitu rupa. Seringkali saya konselingin orang, setelah saya konseling orang, saya cover mereka terus. Saya selalu ngomong, jaga hati terus, jaga hati terus. Jangan mau ditipu setan, jangan mau dibodoh-bodohin setan. Karena setan terus akan pakai cara yang licik dan jahat dan kejam untuk menyeret kita jatuh di dalam dosa. Kalau kita tertipu, kalau kita mulai terintimidasi, hidupmu akan hancur
dan babak belur. Kita lanjutkan. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Bapak Ibu, berapa banyak orang alami seperti ini? Ketika engkau mulai komitmen hidup sama Tuhan. Ada orang tertentu beberapa hari yang lalu ada orang konseling sama saya. Pak, setelah saya ikut Tuhan kok tantangannya lebih gede. Pak, setelah saya hidup benar, saya mau hidup kudus, saya komit mencari Tuhan, kenapa semuanya terlihat seakan-akan hancur? Dengerin baik-baik. Engkau udah di posisi benar. Dan setan tidak akan terima, makanya dihancurkan hidupmu. Seakan-akan hancur, sebenarnya engkau nggak hancur. Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang besar. Jalan terus sama Tuhan. Ini, ketika tembok Yerusalem udah mulai terbangun, lubangnya mulai tertutup, maka musuh-musuhnya ini, Sanbalat, Tobia, orang Arab, orang Amon, orang Asdod ini mulai marah dan mulai mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Ketika engkau mulai komitmen hidup dalam takut akan Tuhan, tinggalkan dosa yang lama, mulai belajar firman, mulai doa, mulai nyembah Tuhan, enggak taunya setan tidak terima, dihajar hidupmu, tiba-tiba bisnismu hancur. Keluargamu mulai terjadi konflik dan lain sebagainya. Kelihatannya semuanya ruwet dan kacau. Karena setan kerjaannya memang seperti itu. Membuat hidupmu kacau dan berantakan. Kalau engkau ikutin itu, engkau akhirnya lupa bahwa engkau berada di pihak Tuhan. Kalau engkau tahu Tuhan di pihakmu, engkau akan tenang aja. Jalani terus saja. Enggak usah pusingin semua kekacauan yang ada. Fokus sama Tuhan. Karena Tuhan tetap berada di pihak kita. Perhatikan ayat yang ke-9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Perhatikan ya, setan akan bikin kekacauan. Seperti orang Sanbalat ini, orang Tobia, orang-orang Arab, orang-orang Amon, orang Asdod ini bikin kekacauan. Dalam hidupmu juga, ketika engkau mulai berjalan dalam hidup takut akan Tuhan, engkau harus tetap berdoa, bergantung sama Tuhan. Dan tetap waspada dan jaga-jaga. Ngerti hidup berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau mesti ngerti firman, engkau mesti jago pakai firman seperti apa. Engkau mesti peka, engkau mesti ngerti kehendak Tuhan. Makanya di Efesus pasal yang ke-6, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu nanti baca di Efesus ini, selidikin terus, gali ini. Kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Kita sadar diri bahwa Tuhan yang berada di pihak kita. Kalau hatimu hari ini kacau, dan kamu ikutin kekacauan ini, akhirnya kamu nggak bisa tenang dan nggak bisa berdoa. Justru dalam kondisi kamu mengalami kekacauan, engkau harus datang sama Tuhan. Serahin sama Tuhan. Berserah sepenuhnya sama Tuhan. Karena Tuhan ada di pihakmu. Tuhan sendiri akan melakukan peperangan dan kitanya menonton saja dari jauh, karena Tuhan yang akan menghabisin para musuh kita. Perhatikan ayat yang ke-10. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing, masih sangat banyak, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Akhirnya apa? Karena intimidasi. Ini orang-orang Yehuda mulai ngelihat, wah kita ini sudah lemah ini, merosot ini karena intimidasi, bikin kekacauan dan lain sebagainya. Justru sebenarnya, tadi saya sudah bilang, musuh terbesar setelah kita mengalami kelahiran baru adalah diri kita sendiri. Ini hanya bisa disalibkan, dan kita harus mati daging dan sangkal diri. Jangan selalu kalau engkau mengalami kegagalan yang disalahkan setan. Jangan selama engkau mengalami kegagalan, karena engkau gak bisa pikul salib sangkal diri, kau ngikutin hawa nafsumu, sehingga setan ambil keuntungan. Banyak hal kita ini harus
taklukkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan sampai semua kedagingan dan hawa nafsu kita menguasai, dan ujungnya semuanya akan jadi kacau dan berantakan. Bapak Ibu, dia pikir orang-orang Yehuda ini sudah lelah, sudah capek. Tetapi kita akan lihat ayat 11. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dan dari segala tempat tinggal mereka. Perhatikan ayat yang 12. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah di tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamatin semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada permuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar, yang dahsyat dan dahsyat berperang untuk saudara-saudaramu, untuk anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui, dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian pada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tembok, perisai dan panah, mengenakan baju zirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Sekalipun kita tetap dipercayakan perjalanan hidup kita, pekerjaan, tugas, profesi, jabatan atau apapun juga, tetap jalan sama Tuhan dan kau tetap waspada. Karena setan tidak akan pernah terima dengan hidupmu. Dia akan hajar hidupmu, dia akan gagalkan rencana dalam hidupmu. Seperti Nehemia punya tujuan ilahi untuk membangun pintu gerbang dan tembok-tembok, dan ternyata akan digagalkan, akan dikacaukan. Tetapi ketika dia cari Tuhan, dia hidup dalam kebenaran. Dia tahu Tuhan yang dia layani dan dia sembah. Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan. Tetap dia berjaga-jaga. Di sisi lain, dia tetap mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari ini, kondisi seperti apapun yang kamu alami hari ini, tetap jalan sama Tuhan. Tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Tetap ikutin semua ketetapan Tuhan. Jalan seperti yang Tuhan mau. Sekalipun setan akan gagalkan, sekalipun setan akan hancurkan, tetap kita harus pakai selengkap senjata Allah. Kita harus tetap berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai iman kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya segala orang kudus. Dalam segala apapun kondisi yang Bapak Ibu alami, tetap berdoa. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Sembah Tuhan. Berdoa di dalam roh. Bangun komunikasi dengan Tuhan. Jangan lihat musuhmu. Kalau engkau lihat musuhmu dan tipu dayanya, kamu pikirin semua siasatnya, betapa besarnya musuhmu, kamu akan takut dan gentar. Tapi kalau kita lihat Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang menyertai sepanjang hidup kita, Tuhan yang pernah menyertai kita sejak dari muda sampai hari ini, yang tidak pernah membiarkan kita. Kita dulu ngalami tantangan besar dan ternyata Tuhan melepaskan. Dulu ngalami kesusahan besar, ternyata Tuhan cukupin. Tuhan jawab semua doa-doa kita. Tuhan bawa kita ngalami kemenangan-kemenangan. Di masa yang akan depan, Tuhan juga akan lakukan. Di masa yang akan datang, Tuhan akan lakukan double porsi. Yang perlu dilihat Tuhan, bukan masalahmu. Yang perlu direnungkan kebenaran firman Tuhan. Yang perlu kita katakan adalah janji Tuhan, bukan semua ketakutan dan kelemahanmu. Bapak Ibu, ketakutan juga menjadi musuh yang utama bagi orang percaya loh.
Banyak orang karena dengar kata orang, intimidasi kata orang, tiba-tiba takut, gentar, stres, bingung, kekuatannya lemah sehingga tidak sanggup melakukan ini dan itu. Ketakutan ini kita harus taklukkan. Di mana ada iman, ketakutan akan lenyap. Di mana ketakutan, iman lenyap. Kita harus bangun terus. Kita itu perlu nempel sama Tuhan. Nempel sama Tuhan. Ingat semua kebaikan Tuhan. Ingat Allah kita, Allah yang besar. Nehemia ingatkan sama orang-orang. Ingat, Allah Tuhan kita adalah maha besar dan dahsyat. Kita punya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang menyertain kita, yang mengurapin kita, yang memberkatin kita, yang berperang melawan musuh-musuh kita, dan dia berperang menggantikan kita. Kita akan jalan terus sama Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Tapi kalau engkau ingat kelemahanmu, ingat kekuranganmu, ikat dosamu, ikat masa lalumu, semua sakit hatimu, engkau akan lemah dan hancur. Makanya dijaga hati ini, ditaklukkan kepada Kristus, semua pikiran jahat. Bapak Ibu, ingatin baik-baik. Yang menjadi musuhmu adalah semua pikiranmu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kedaginganmu, egomu, dan hawa nafsumu. Dan itu tidak bisa ditengking. Itu perlu pikul salib, sangkal diri, mati daging, takluk sepenuhnya kepada firman. Baru hidupmu akan mengalami breakthrough, hidupmu akan mengalami terobosan, hidupmu akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Kita akan lanjutkan. Ayat yang ke-18. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang. Tetap berikatkan pedang. Tetap berjaga-jaga dan waspada. Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, tetap hidup berjaga-jaga. Karena setan akan terus mengintimidasi, dia akan mencuri, dia akan mendakwa, dia akan membunuh dan membinasakan. Makanya setiap orang yang membangun harus berikatkan pedang. Ini pedang kan lambangnya firman Tuhan. Kalau orang nggak ngerti firman Tuhan, hidupmu akan hancur. Banyak orang Kristen rajin ibadah ke gereja nggak ngerti firman, dihabisin oleh setan. Tapi orang yang ngerti firman akan menghancurkan rencana setan. Bapak Ibu nanti baca di Lukas pasal yang keempat. Saya udah pernah bahas itu, cari judul khotbahnya. Bahwa, dengerin judul khotbahnya di YouTube tuh. Lukas pasal 4 saya pernah bahas, tapi lupa judulnya apa. Setan, iblis selalu mencobain pakai firman. Tapi tujuan untuk menjatuhkan, memutar balik. Kalau kita nggak ngerti firman, kita akan ditipu daya. Makanya kita ngerti firman. Makanya di ayat 18, setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya. Harus ngerti firman, Bapak Ibu. Kalau hari ini kok nggak ngerti firman, kok dengerin khotbah pengajaran saya, kok tambah pintar pasti. Dengerin khotbahnya pendeta-pendeta yang hebat kan, banyak sekali yang bagus-bagus ngajarnya. Belajar firman, selidikin firman, supaya hidupmu waktu bekerja itu udah hancur ditipu setan. Di kantor kamu ngalami kemenangan, di pabrik, di toko, di mana saja kamu akan ngalami kemenangan. Karena kamu berikat pinggangkan kebenaran, mengerti firman dan kebenaran. Apa yang dilakukan Nehemia dan orang-orang Yerusalem ini, waktu dia membangun, dia tetap berikatkan pinggang, pedang pada pinggangnya. Dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Awas nih, peniup sangkakala ini. Dia kalau ada musuh, ditiup nih. Awas sama musuh, waspada hidupnya. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas. Dan kita terpencar pada tembok-tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Dengerin baik-baik. Apapun hari ini yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi persoalanmu, apapun namanya, datang sama firman. Pegang sama firman, bergaul dengan Tuhan. Dengerin ya, Allah kita berperang bagi kita. Kalau engkau di pihak Tuhan, makanya pastikan pihakmu berada di pihak Tuhan, bukan di pihak setan. Kalau engkau melakukan dosa dan pelanggaran, hari ini bertobat, sadar diri, cari Tuhan. Kalau engkau hari ini bikin kesalahan, terus pelanggaran dan akhirnya mengakibatkan hidupmu hancur dan kacau, bertobat balik sama Tuhan. Pastikan engkau bertobat hari ini. Datang sama Tuhan.
waktu engkau bertobat, sadar diri, dan datang sama Tuhan, engkau berada di pihak Tuhan. Tapi kalau engkau melakukan, masih berdosa, nggak sadar diri, nggak bertobat, sehingga hidupmu hancur, engkau bukan di pihak Tuhan. Tuhan tidak akan berperang bagimu, tapi Tuhan akan menjadi lawanmu. Kalau kamu jadi lawannya Tuhan, kamu akan jadi bubur hancur semuanya. Siapa yang sanggup melawan Tuhan? Kalau kamu nggak di pihak Tuhan, berarti kamu di pihak setan. Hanya ada dua pilihan. Manusia kalau nggak di pihak Tuhan, di pihak setan. Dan pastikan hari ini posisi kita berada di pihak Tuhan. Dan Allah kita akan berperang bagi kita. Amin. Perhatikan ayat 21. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak. Dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Waspada. Hidup kita ini kalau nggak waspada, jagain hati ini begitu rupa, kita akan mudah jatuh. Kita ini orang yang ringkih, ini orang yang rapuh. Kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus, kita bergantung sama Tuhan. Kekuatan kita adalah Tuhan. Makanya tembok itu harus dibangun. Kalau tembok itu tidak dibangun, akan mudah dihajar musuh-musuhnya. Makanya hari ini hidupmu harus dipulihkan Tuhan. Cari tembok yang runtuh dalam hidupmu itu apa? Kelemahanmu apa? Kekuranganmu apa? Bangun bersama Tuhan. Dirikan tembok. Semua celah-celahnya ditutup. Supaya setan tidak bisa ambil keuntungan apapun dalam hidupmu. Amarah mungkin. Emosi, sakit hati, luka masa lalu. Telinganya terlalu tipis, gampang emosi dengar perkataan orang lain, gampang kepikiran. Ada orang yang gampang kepikiran perkataan orang lain sampai gak bisa tidur loh. Buat apa mikirin perkataan orang? Lebih baik mikirin janji Tuhan. Lihat dirimu sendiri, kelemahanmu yang paling gampang membuat engkau jatuh apa? Datang sama Tuhan, serahin sama Tuhan. Dan tembokmu harus dipulihkan. Lubang-lubangnya harus dipulihkan. Supaya tidak ada celah setan untuk menghancurkan hidupmu. Amin. Perhatikan 21. Demikian kami melakukan pekerjaan itu. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dan mereka fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem. Supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari. Dan melakukan pekerjaan pada siang hari. Demikian aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, para penjaga yang mengikut aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanannya. Hidupnya berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan waspada. Sebab musuh kita setiap hari mengaum-ngaum seperti singa untuk mencari orang-orang yang bisa ditelannya. Makanya kita harus hidup takut akan Tuhan. Jagain hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai ditipu setan. Banyak orang Kristen ya, dia nggak ngerti firman, hanya datang ibadah, merasa sudah selamat, sekali selamat masuk, selamat tetap selamat. Nggak taunya hidupnya babak belur, dihabisi setan. Sikapnya buruk, kelakuannya jelek, dia nggak sadar kelemahan-kelemahan itu yang akan menghancurkan hidupnya. Kalau kita nggak sadar dengan kelemahan kita, nggak waspada dengan senjata. Ini Nehemia membangun, tetap memegang senjata dengan tangan kanannya. Dia berjaga-jaga loh. Dia tahu musuhnya akan cari kelemahan, dia cari strategi untuk mengacaukan, menghancurkan. Waktu Nehemia berjalan dalam ketetapan Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan, membangun tembok dari reruntuhan. Musuhnya tidak terima. Waktu engkau berjalan dalam kebenaran, kamu mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, menggenapi visi Tuhan yang taruh ditetapkan dalam hidupmu, setan tidak akan pernah terima. Makanya orang ke gereja itu gak menakutkan setan. Tapi orang yang ngerti rencana Tuhan, visi Tuhan dalam hidupnya, berjalan dalam kekudus-kesucian, itu yang menakutkan setan. Orang-orang seperti itu akan dihabisin setan dengan cara apapun juga. Makanya kita harus berwaspada. Karena musuh kita setiap hari mengaum-ngaum untuk mencari orang yang ditelannya. Tapi kalau kita dalam pihak Tuhan, Tuhan yang akan berperang menggantikan kita. Apapun yang menjadi problemmu dan masalahmu, hidupmu mesti waspada dan berjaga-jaga.
tetap bergaul dengan Tuhan, serahin sama Tuhan. Tuhan akan berperang menggantikanmu dan Tuhan akan memberikan kemenanganmu. Hari ini, lihat sampai batas mana kelemahanmu. Itu yang harus diserahin sama Tuhan. Kenali diri sendiri, Bapak Ibu. Kenali diri sendiri. Kalau kita nggak kenal dengan diri kita sendiri, kita akan menjadi orang yang aneh, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tidak tahu diri, merasa bisa, merasa mampu, melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Nggak taunya malah hancur dan berantakan. Kita butuh Tuhan, karena yang menjadi lawan kita adalah roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu yang gelap. Kalau kita nggak bisa menaklukkan diri kita sendiri, jangan pernah berharap engkau bisa menaklukkan semua tipu daya si jahat. Amin. Dengerin baik-baik. Semua yang ada darah dan dagingnya bukan musuh kita loh. Baca di Efesus pasal yang ke-6. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu dan penguasa-penguasa yang gelap. Kalau kita mau tunduk kepada Kristus, kita tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk dan takluk kepada firman. Kita harus tunduk, submit, hormat, respect, takluk kepada firman Tuhan. Kita harus pikul salib, sanggal diri, mati daging. Kita takluk sepenuhnya dengan Tuhan. Maka kita bisa melawan setan, melawan iblis, melawan roh-roh jahat di udara. Dan mereka akan lari daripada kita. Karena apa? Kita punya otoritas yang datangnya dari Tuhan. Amin. Besok kita akan lanjutkan kembali. Saya berdoa ini menjadi pelajaran yang mahal sekali. Yang mengubahkan hidupmu, mengubahkan hatimu. Kau koreksi sampai kedalaman batinmu. Apa yang seringkali membuat engkau jatuh? Apa yang membuat engkau seringkali terjebak dalam dosa dan pelanggaran? Mulutmu mungkin, sikapmu mungkin, pemikiranmu mungkin, keputusanmu mungkin. Kalau itu tidak sejalan dengan firman, hari ini belajar berubah, ambil keputusan untuk berserah penuh di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan berikan kemampuan untuk berlangkah dalam ketetapan ilahi. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat pujian buat Engkau. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba. Berkati Tuhan, firman ini nempel, terpahat dalam loh batin kami biar menjadi kehidupan. Aku berdoa untuk orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan, diberkatin Tuhan, dipulihkan Tuhan, diubahkan Tuhan. Berkati pergumulannya, bikin breakthrough dan teropos. Aku berdoa untuk orang-orang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan, dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi kami berikan yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan.
saja yang layak, Kau layak terima glory. Dipenuhi kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja. Haleluya, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topo kura labate bene mete. Imene mebe piene meke nomo to sandirine. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko naramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere bete pepe kiene mende beki nomo ko sante konomo. Ine mende bebe piana bahana masya. Irala baka harabasya nama takara nama sekene mende bebe kene. Terus semekona lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepe ana makare pokono. Ine mendere bete pepe kiene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandene mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere bebe shendo kono moto kara labata pakada. Jesus. Terus Tuhan,
buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan, mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umat. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan, sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name, Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan, jamah Tuhan. Terima pengurapan itu, terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar pengen kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, engkau ditinggikan, engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan Ibu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa
Urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, 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 Bapa, dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam nggak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Kami mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini Yoro laini Yoro laini Jesus Yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya kan. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan, sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.